Kata Al-Habib Abu Bakar, saat ini aku bersama kalian dan pertolonganku akan terus menyertai kalian di masa hidupku dan setelah matiku. Beliau bilang, saya tahu semua apa yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat pada peperangan Hunain, peperangan yang luar biasa, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya yang setia berperang melawan orang-orang kafir. Setelah peperangan yang luar biasa, kemenangan diperoleh, dan setelah kemenangan itu mendapatkan ghanimah, rampasan yang luar biasa banyak. Maka kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rampasan ghanimah dari perang Hunain itu diberikan kepada beberapa orang dengan jumlah yang sangat banyak. Diberikan kepada Muawiyah bin Sufyan, diberikan kepada Abu Sufyan, diberikan kepada Abbas bin Mirdas. Beberapa orang diberi rampasan perang sampai habis, namun ternyata sahabat-sahabat beliau yang setia, kaum Ansor, tidak mendapatkan bagian ghanimah. Sehingga akhirnya hati mereka yang di dalamnya ada basyariyah mulai mengeluh, kenapa kami suyufuna taktiru min damil adu, pedang-pedang kami menetes di sana darah-darah musuh, tapi kami tidak mendapatkan ghanimah, kami tidak mendapatkan rampasan perang. Hingga mereka mengutus Sa'ad bin Ubadah, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah menemui Rasulullah SAW, menyampaikan keluhan-keluhan Ansar. Kemudian diminta oleh Rasulullah SAW, kumpulkan mereka dalam satu tempat. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka berbicara, wahai kaumku Ansar, aku datang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kalian, ji'tukum wa antum dullal, kalian sesat, fahadakumullahu bi, lalu kalian mendapat hidayah dari Allah karena sebab aku. Dulu kalian saling bermusuhan dan aku diutus oleh Allah Ta'ala, Allah satukan kalian karena aku. Lalu sekarang apa yang akan kalian katakan kepadaku? Apakah kalian akan mengatakan, ya Rasulullah, dulu engkau datang diusir, ji'tana taridan fa'awainak, lalu kami yang memberi kami tempat, yang memberi kamu tempat, ya Rasulullah. Apakah engkau akan mengatakan, ya Rasulullah, engkau dulu dimusuhi dan kami yang membela? Maka mereka pun tidak mampu menjawab dan berkata-kata. Mereka kemudian menangis dan memohon maaf kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata, apakah kalian bersedih atasku hanya karena urusan dunia yang aku berikan kepada sebagian orang untuk menarik hati mereka? Ala tuhibbuna ya ma'syaral ansar ayyarja'an nasu bisyatin wa ba'irin wa tarji'una antum bi rasulillahi ila rihalikum. Tidakkah kalian gembira biar mereka pulang dari tempat ini membawa ghanimah, membawa kambing, membawa unta, membawa berbagai macam harta, tetapi kalian pulang dari sini, tidakkah kalian gembira kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka semua kaum Ansar mengatakan, radina bi Rasulillahi qisman wa maghnama, kami ridha dengan bagian rampasan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya mereka para sahabat kepada Rasulullah. Bahkan ta'alluqnya mereka yang begitu luar biasa, sampai-sampai diriwayatkan Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah beliau memutari satu pohon. Ada satu pohon diputari, dikelilingi.
Ketika ditanya, kenapa engkau berkeliling di sini? Dulu aku pernah melihat ontanya Rasulullah mengelilingi pohon ini. Hanya sekedar menyerupai ontanya Rasulullah SAW, tasyabbuhan binaqati Rasulullah. Bahkan pernah beliau berjalan di suatu tempat, beliau tersenyum. Ketika ditanya, kenapa engkau tersenyum? Aku pernah melihat Rasulullah tersenyum di tempat ini. Sampai seperti itu mereka meniru Rasulullah, sampai seperti itu ta'alluqnya kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya para sahabat, begitu juga ahlul bait. Diriwayatkan oleh para ulama ahli sirah, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, kedua cucu Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan berkata, sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wassafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Kata Sayyidina Hasan, aku pernah bertanya kepada pamanku khalnya, yaitu Hindun bin Abi Halah, anak tiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindun bin Abi Halah ini dikenal orang yang mahir menggambarkan keindahan Rasulullah. Sampai-sampai dalam sirah dibuatkan bab khusus tentang gambaran Hindun bin Abi Halah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Hasan, aku tanya kepada pamanku ini tentang Rasulullah karena aku ingin mengetahui bagaimana Rasulullah SAW supaya aku bisa bergantung hatiku kepadanya dan bisa meniru. Maka setelah menanyakan tentang Rasulullah kepada pamannya Hindun bin Abi Halah, kata Sayyidina Hasan, fakatamtuhal Husaina zamanan. Setelah diceritakan Rasulullah itu begini, kakekmu begini, parasnya begini, perilakunya seperti ini, akhlaknya begini, semuanya diingat, dihafal, kemudian tidak diceritakan kepada saudaranya Al-Husain. Sayyidina Hasan mungkin ingin tahu bagaimana adiknya Al-Husain, apakah juga penasaran sebagaimana kakaknya Al-Hasan. Ternyata apa kata Sayyidina Hasan? Fawajadtuhu qad sabaqani ilaih wa qad sa'alahu amma sa'altuhu anhu. Ternyata setelah sekian hari aku dapati adikku Al-Husain sudah mendahului aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang aku tanyakan kepada pamanku Hindun bin Abi Halah sudah ditanyakan semua oleh adikku Al-Husain. Wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Husain tidak merasa puas dengan penjelasan Hindun bin Abi Halah. Beliau masih bertanya kepada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana masuknya Rasulullah, bagaimana keluarnya dari rumah, bagaimana cara bergeraknya Rasulullah SAW, bagaimana diamnya, semua ditanyakan. Falam yada' syai'an illa dzakarah. Tidak ada satu pun yang disimpan, tidak ada satu pun yang ditinggal kecuali ditanyakan. Begitu pula tidak ada satu pun yang diingat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kecuali disampaikan kepada putranya Al-Husain. Ini adalah satu pelajaran buat kita. Seharusnya seperti inilah ahlul bait. Konsentrasinya begitu luar biasa, rasa ingin tahunya begitu besar tentang Rasulullah SAW. Apakah kita merasa cukup hanya dengan mendengar maulid, mendengar syama'ilin Nabi SAW? Apakah kita sudah benar-benar penasaran seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi? Sampai dalam kalam tadi digambarkan bagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau memasang dalam angan-angannya, saya berkhayal seandainya saya hidup di zaman Rasulullah, saya akan pegangi
semua yang pernah disentuh oleh Rasulullah. Saya akan makan dari pohon yang pernah dimakan Rasulullah. Saya akan minum air yang pernah diminum Rasulullah, kata Habib Ali. Dan begitu seterusnya. Begitu luar biasa kerinduan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga tidaklah berlebihan kalau beliau diberikan maqam ijtima' dengan Nabi SAW yaqadhah. Bahkan beliau suatu saat memberikan bisyarah kepada para pecintanya, saya bertemu langsung dengan Nabi, dan Nabi berkata kepadaku, wahai Ali, amalmu dan amal para pecintamu diterima oleh Allah Ta'ala. Bisyarah Muhammadiyah Mustafawiyah yang diterima langsung oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan beliau mendengar langsung jawaban salam dari Rasulullah ketika beliau bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Asy-Syaikh Ali Khaliq Qasar setiap kali salat pada saat tasyahud, ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau berhenti, tidak akan meneruskan sampai mendengar jawaban dari Rasulullah, wa alaikassalam ya Syekh. Ketika Rasulullah sudah menjawab seperti itu, baru beliau teruskan tasyahudnya. Demikian mereka. Maka mari kita tanyakan pada diri kita, seberapa besar rasa penasaran kita kepada Rasulullah, rasa ingin tahu kita kepada Rasulullah, seberapa besar rindu kita kepada Rasulullah. Apakah sepadan dengan cintanya Rasulullah kepada kita? Apakah sepadan dengan rindunya Rasulullah kepada kita? Ini yang harus menjadi pertanyaan dalam hati kita dan pikiran kita. Para hadirin, lihat bagaimana salafuna warijaluna yang mendahului kita. Tidak usah jauh-jauh yang kita hadiri haulnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Qutbul Ghauth. Beliau salah seorang wali yang mendapatkan maqam al-ijtima' bin Nabi yaqadhah. Maqam bertemu dengan Nabi secara langsung ini harus melewati 70.000 maqam para aulia. Ini maqam tidak main-main. Dan kata Al-Habib Abu Bakar, fa'anaqani wa'anaqtuh, Rasul merangkulku dan aku merangkulnya. La syak, bagaimana Al-Habib Abu Bakar kesehariannya, lihat bagaimana amaliyahnya, lihat bagaimana akhlaknya, semua hayahnya. Beliau tidak bergerak, tidak diam, tidak berkata, tidak berucap kecuali yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf melihat ada seorang santri ingin bertabarruk kepada beliau, ingin belajar ilmu. Ketika di hadapan beliau, kata Habib Abu Bakar bin Muhammad, kitabnya mana? Kalau mau datang tabarruk bawa kitab, kata Habib Abu Bakar. Lalu datang lagi di hari yang lain membawa kitabnya. Maka Al-Habib Abu Bakar gembira menyambut dan berkata, seharusnya la yastahil insan awit talib an yamshi hamilan kitabah. Jangan sampai ada orang santri penuntut ilmu berjalan malu karena membawa kitab. Wa inna ahlu bait wadhifatuna illa hadhih. Dan kita, kata beliau, ahlul bait, wadhifah kita tidak lain dan tidak bukan kecuali ini, di persoalan ilmu. Kata Al-Habib Abu Bakar, karena kita mendapatkan warisan dari orang yang berkata, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Demikian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Maka bukan sesuatu yang aneh kalau beliau mendapatkan maqam yang begitu besar, maqam yang begitu tinggi. Para hadirin, kita setiap tahun hadir di majelis ini, kita setiap tahun mendengarkan kalam wasaya di majelis ini, setiap tahun kita mendengarkan mau'idhah hasanah. Mari kita tanyakan apa yang sudah kita peroleh dari majelis ini. Jangan sampai kita pulang hanya membawa keberkahan. Berkah sudah jelas, kita tidak akan diharamkan dari keberkahan. Al-Habib Abu Bakar berkata,
majelis-majelis kami yang kami buat ini barokahnya akan merata, ammatil barakah, semua dapat berkah, bahkan orang-orang kafir sekalipun, kata beliau, yang ada di sekitar semuanya akan mendapatkan keberkahan majelis seperti ini. Dan ini sesuai dengan kalam beliau dalam majmu' kalamnya. Nanti yang meratakan berkah majelis itu adalah awan yang diutus oleh Allah Ta'ala. Awan itu akan menghujani keberkahan. Dan ini ternyata sesuai dengan kalam Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau berkata, man uqida majlisu khairin au dzikrin lillahi ta'ala, tidaklah diadakan majlis kebaikan, majlis zikir kepada Allah Ta'ala seperti ini, kecuali Allah Ta'ala illa wa ansya'allahu min dzalika sahabatan bayda, Allah Ta'ala munculkan dari majlis itu awan putih, yasuquha wa yumtiruha ila qaumin lam ya'malu khairan qat. Nanti awan itu akan digiring oleh Allah Ta'ala menghujani kaum-kaum orang-orang yang tidak pernah berbuat baik sekalipun, mereka akan mendapatkan keberkahannya. Jangankan kita yang cinta kepada beliau, yang iman Islam, cinta kepada para aulia, berhalangan untuk hadir, yang mereka yang tidak pernah berbuat baik pun akan mendapatkan keberkahan dari majelis seperti ini. Maka para jamaah sekalian, suatu saat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dalam satu majlis bersama dengan beberapa orang, di antaranya Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf, wal Habib Ahmad bin Hadi, wal Jad Al-Habib Hud, wal Jad Al-Habib Muhammad bin Hud. Kemudian ketika itu dibacakan mudzakarah tentang masalah salaf, bagaimana amalnya salaf, bagaimana thariqahnya salaf, bagaimana perjalanan salaf dan seterusnya. Kemudian bagaimana perhatian salaf terhadap anak keturunannya. Lalu mereka minta kepada Al-Habib Abu Bakar untuk mendoakan anak keturunan mereka. Kata Al-Habib Abu Bakar, syuna ma'akum wa madadi lakum fi hayati wa ba'da mamati. Kata Al-Habib Abu Bakar, saat ini aku bersama kalian dan pertolonganku akan terus menyertai kalian di masa hidupku dan setelah matiku. Wa khatiri yuhaddithuni wa yaqul u'titu fi barzakhi ma ana alaihi fi hayati. Dan lintasan hatiku berkata kepadaku bahwa kelak jika aku sudah meninggal, aku diberikan di barzahku sesuatu yang dulu aku bisa berikan semasa hidupku. Jangan khawatir, Al-Habib Abu Bakar pasti berikan kita madad, pasti berikan kita keberkahan. Tapi ingat, suatu saat Al-Habib Abu Bakar pernah yu'atibu ahadan, beliau pernah memarahi seseorang, dan beliau berkata, syuna adri biharakatil kaun wa ahlih min syarkiha wa gharbiha wa a'rif wa asyuf harakata fulan ibna fulan wa samma bi ismih. Al-Habib Abu Bakar berkata, jangan main-main, saya tahu gerakan alam ini dan seluruh penduduknya. Bahkan beliau berkata, saya tahu gerakan masing-masing orang. Fulan bin Fulan disebut namanya satu persatu. Beliau bilang, saya tahu semua apa yang dia lakukan. Maka kita yang mengaku sebagai pecinta-pecinta beliau, jangan kita cuma bisa bangga dengan salaf kita. Anak cucunya Fulan, syuf jaddi Fulan bin Fulan, syuf walidi Fulan bin Fulan. Pertanyaannya, apakah mereka bangga dengan antum? Apakah mereka bangga punya cucu kita? Jangan nanti kita termasuk orang-orang yang
yaftakhiruna bi aba'in lahum salafu ni'mal jududu walakin bi'sa ma khalafu. Kakeknya yang terbaik, ajdadnya yang terbaik, tapi ternyata setelah pergantian zaman justru berubah semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai mereka kita kecewakan. Lasna wa in karumat ahsabuna yauman 'alal ahsabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kita walaupun nasab kita mulia, tapi kita tidak akan pernah merasa cukup dengan kemuliaan nasab. Kalau dulu orang tua kita membangun, kita harus membangun seperti mereka. Kalau dulu orang-orang tua kita berbuat, kita harus berbuat seperti mereka. Khususan kita ahlul bait, jangan habiskan pikiran, energi kita, fokus kita hanya untuk orang-orang ahlul jafa. Jangan habiskan pikiran kita, konsentrasi kita hanya untuk persoalan pencinta dan pembenci. La hasya wa kalla. Kita tidak butuh pengakuan. Pengakuan kita yang kita butuhkan adalah Allah ridha kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita, salaf kita ridha kepada kita, ajdaduna yafrahuna bina. Ini yang seharusnya menjadi fokus kita, ini yang seharusnya menjadi konsentrasi kita, ini yang seharusnya menjadi perhatian kita. Tiru bagaimana Al-Hasan wal Husain mempelajari sirah kakeknya Rasulullah SAW. Maka tidak berlebihan kalau Rasulullah menggendong Sayyidina Hasan di atas mimbar berkata kepada seluruh para sahabatnya, inna ibni hadza sayyid, putraku ini seorang pemimpin, cucuku ini seorang pemimpin, seorang sayyid. Wa asallahu ayyusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan kelak Allah Ta'ala dengan sebab cucuku ini akan mengislahkan, mendamaikan dua kelompok yang besar dari kelompok muslimin ini. Maka para hadirin, mari kita belajar bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berkata, sa'ahmilu nafsi ala iktifa sabilihim hatta uwassada fir ramli. Aku akan terus bawa diriku setia mengikuti jejak langkah salafku, kakek-kakekku, leluhurku. Aku tidak akan bergeser sedikit pun sampai kepalaku kelak dibantali dengan batu. Sampai mati beliau akan tetap setia mengikuti jalan thariqah salafnya. Jangan sampai keluar. As-sirru la yunza' min mahallih. Sir itu tidak akan pernah dicabut dari tempatnya kecuali kita sendiri yang mencabut sir itu. Kemuliaan tidak akan pernah hilang kecuali kita sendiri yang menghilangkan kemuliaan itu. Para hadirin, marilah kita belajar dari majelis ini. Kita renungi semua yang kita dapatkan, kita amalkan semampu kita. Kita amalkan dan kita bawa pulang, kita tularkan kepada keluarga kita dan anak istri kita, supaya mereka belajar menjadi orang-orang yang baik dan kita belajar menjadi orang-orang yang baik. Kalaupun kita tidak bisa seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, setidaknya kita belajar jadi orang-orang yang soleh. Kalaupun kita tidak bisa menjadi seperti mereka, setidaknya belajarlah. Jangan buat mereka menjadi kakek-kakek yang kecewa karena cucu-cucunya keluar dari jalur mereka orang-orang tuanya. Para hadirin, ada satu oleh-oleh yang mungkin layak kita bawa pulang dari majelis ini. Pada tanggal 3 Jumadil Ula, tepatnya tahun 1355 Hijriah, di Rauhah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Jumat sore, beliau pernah mentalkin hadirin membaca Zikrul Jalalah sampai selesai, dan kemudian beliau berkata, ini zikir Jalalah, kalau dibaca seseorang akan ditetapkan dalam keadaan iman. Khasiatnya membuat kita tetap dalam keadaan iman, iman kita terjaga, akidah kita terjaga sampai kita mati. Maka kemudian beliau menceritakan bagaimana Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi
yang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musfarral laun, pucat mukanya. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa mukamu pucat pasi, terlihat sedih? Maka beliau alaihi wasallam menjawab, malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia, hanya 2 yang mati membawa iman, sisanya mati dalam keadaan kufur. Kemudian yang mimpi bertanya, ya Rasulullah, kami yang banyak berbuat dosa, apa yang harus kami amalkan agar kami tetap terjaga iman kami sampai kami kelak mati? Maka Rasulullah memberikan 1 lembar kertas. Bawa kertas ini, baca tulisannya. Siapa saja yang membacanya kemudian menukilnya dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu disampaikan dan disebarluaskan, fahuwa minni, maka dia termasuk golonganku. Dan siapa yang mengetahuinya tapi tidak mau membacanya dan tidak menukilnya, tidak menyampaikan kepada orang lain, fa ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni, maka saya terbebas dari dia dan dia terbebas dari saya, tidak akan dapatkan syafaat saya. Maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan, baca ini setiap hari dan baca khususnya di setiap majelis di mana banyak umat Islam kumpul seperti ini. Maka pagi hari ini, dalam rangka meniatkan diri untuk menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita, mari kita baca zikrul jalalah dan kemudian kita jadikan wirid setiap hari. Lalu kemudian Al-Habib Abu Bakar dalam satu majelis yang khusus, beliau meminta itu ditulis dan digantungkan di dinding, dijadikan azimah di rumah masing-masing. Qulu ma'i la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan, ihsanuka al-qadimu ya hannan ya mannan, ya rahimu ya rahman, ya ghafuru ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.